Alkitab kita terambil dari Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10. Pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat, kita perhatikan, saya mengambil dari IMB, kitab IMB kita. Kitab kita berkata, akhirnya saudara-saudaraku dalam Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Efesus ini adalah kitab yang Paulus tulis pada saat perjalanannya di kota Efesus. Di Efesus itu adalah kota yang di bawah pemerintahan, dikuasai, diambil alih oleh Roma, ya. Dan kemudian di situ dengan disebut Efesus karena kotanya begitu indah, saudara. Begitu bagus, begitu banyak patung-patung, sehingga disebut kota Efesus itu digelar dengan nama Neokoros, ya. Disitulah terjadi perkembangan yang luar biasa pada tahun 52 Masehi, saudara. Efesus itu adalah pusat perdagangan dan politik, ya. Jadi di situ juga adalah kekuatan-kekuatan, banyak sekali orang-orang pintar berkumpul di situ, saudara. Dan kota perdagangan yang sangat maju dan perlu ini. Tetapi sekarang itu sudah tinggal puing-puing, ada di Turki bagian barat. Benar kata Tuhan, aku akan mencabut kaki dianmu kalau engkau tidak bertobat, saudara. Ya, jadi di situ di Efesus berkembang banyak sekali ibadah-ibadah, bahkan Dewi Kuil Artemis juga ada di kota Efesus. Dan di situ juga ada penyembahan gaib, saudara. Ya, penyembahan gaib itu yang disebut dengan Episia Gramonata. Jadi di situ ada suatu aliran-aliran yang banyak orang pikiran saking pintarnya, mungkin mereka beralih dengan kekuatan-kekuatan di luar nalar manusia. Itulah kota Efesus. Kalau kita mau belajar, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa, nah pada saat itu adalah gubernurnya Julianus saat itu, tetapi dia mati karena dibunuh oleh Nero, seorang jenderal yang akhirnya naik tahta. Pada Kaisar Nero inilah terjadi penganiayaan orang Kristen besar-besaran, pembakaran kitab suci juga habis-habisan, saudara. Ini yang terjadi, yang kita hadapi di kota Efesus. Ya, sehingga ketika surat-surat yang mulai dari Korintus, di situ Paulus menulis, dan sesudah dia meninggalkan kota Efesus, dia menunjuk Timotius untuk menggembalakan jemaat di kota Efesus. Tetapi dia katakan, hati-hatilah karena banyak penyesat, banyak nabi-nabi palsu, dan banyak kekuatan-kekuatan yang sudah masuk dalam konsep sinkretisme. Ini yang dipesankan Paulus, berhati-hatilah. Sehingga di dalam suratnya Efesus pasalnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin baca, dia katakan, akhirnya saudara-saudaraku dalam Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya. Kenapa Paulus katakan, saudaraku, jadilah kuat di dalam Tuhan? Butuh suatu pemahaman yang sangat dalam. Kita mesti bergumul dengan Tuhan. Makanya di dalam kuasa kekuatannya. Jadi kita harus memiliki power kekuasa. Anak-anak Tuhan yang percaya, hamba-hamba Tuhan yang percaya, Paulus katakan, engkau harus kuat di dalam Tuhan dan juga memiliki power kuasa. Betapa mirisnya kita melihat orang Kristen yang tidak di dalam Tuhan.
dan tidak merasa memiliki kuasa, padahal Tuhan memberikan semua itu kepada kita. Ini yang terjadi, saudara. Sehingga Paulus berkata lagi kemudian untuk masuk di dalam satu peperangan, untuk satu masuk dalam warfare spirit, peperangan. Karena kita tahu bahwa kita menyembah di dalam roh. Kalau Tuhan itu adalah roh, maka kita juga harus menyentuh di dalam roh. Oleh sebab itu Paulus katakan, pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini yang sedang harus kita tidak sadar. Manusia zaman sekarang dia pikir realistis di kota besar dengan keramaian yang begitu. Dan kemudian kita bicara tentang setan yang memperlihatkan dengan raksasa gigitan yang plus, itu semuanya hanyalah memperlihatkan bayangan-bayangan yang sedang kita di hadapan kita. Di tengah-tengah kesibukan umat Tuhan, di tengah-tengah dunia saat ini orang sibuk bekerja, akhirnya akan karena kesibukan dan ini banyak yang hilang nalar, saudara. Mereka mengandalkan kekuatan, mereka mengandalkan hipnotis, mengandalkan kuasa kegelapan. Mereka lari kepada meminta di luar daripada nalar. Karena tidak mampu mendapatkan uang, dia menggadaikan hidupnya dengan cara-cara seperti itu. Kita berani melanggar hukum-hukum Tuhan hanya karena membutuhkan uang. Ini yang terjadi zaman ini, saudara. Makanya Paulus katakan di dalam Efesus pasalnya ayat 11, dia katakan 10 ayat 11, pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat iblis. Saudara, ini yang sedang kita hadapi, yang bagaimana Tuhan kita diperhadapkan, saudara, ya. Gunakanlah. Tetapi apakah orang Kristen banyak mempergunakan itu? Acap kali kita ingin membangun suatu pengetahuan, akhirnya apa? Kita membangun pikiran kita di atas kekuatan ilmu pengetahuan, merasa bahwa kita hebat. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan serangan-serangan kuasa kegelapan, kita mulai panik sekarang. Ini yang terjadi, yang kita dapatkan di dalam Efesus, dan kita camkan baik-baik. Ya, bacaan kita dari Efesus 6 ayat ini 10-19, sampai judul adalah perisai rohani hari ini. Nah, di tengah-tengah itu semua kita melihat Paulus mengingatkan lagi ayat berikutnya bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melihat manusianya, tetapi kekuatan di balik manusia itu sendiri. Itulah sebabnya apa? Dikatakan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Jadi kalau saudara dan saya musuhan sama orang menyakiti kita, kadang-kadang kita bilang, gua bunuh lu, gua benci lu, saya nggak suka sama kamu. Karena kita melihat daging, kita tidak pernah melihat menyorot dengan rohani. Kelakuan seseorang itu berlaku di luar abnormal. Itu roh jahat yang sedang menguasai dia. Keegoisme juga roh jahat menguasai dia. Makanya kita tadi katakan kuat di dalam kuasanya. Kalau Yahweh di dalam kita, siapa yang mau melawan kita? Dan prinsipnya begitu. Orang bilang, oh apa sih maksudnya Yahweh di dalamnya? Karena orang nggak tahu siapa itu Yahweh. Karena di balik pribadi Yahweh itu ada kekudusan, ada kesetiaan, ada kemuliaan, ada kesabaran. Buah-buah roh inilah yang dihasilkan nanti di perjanjian baru. Dalam Galatia pasalnya kelima ayat 18-22. Kemurahan, kebajikan, itulah pribadi Yahweh yang dinyatakan, yang diungkapkan. Makanya orang kalau bicara tentang Yahweh, dia sadar. Kalau itu semua ada di dalam diri seseorang, maka apa? Kita katakan perjuangan bukan melawan dan daging, tetapi pemerintah yang otaknya sudah mulai mengganggu masyarakat,
rakyat dan lain sebagainya, penguasa-penguasa penghulu-penghulu di udara. Jadi saudara, ada memang benar bahwa ketika malaikat menyeret seperempat Lucifer mengeret seperempat malaikat, dia bilang, kamu ada di udara ya, saya taruh kamu penguasa udara. Ini realistis ya. Saya taruh kamu penguasa di laut. Ini yang terjadi, yang kita sedang hadapi. Pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap ini melawan roh-roh jahat. Saudara, itu yang sedang kita hadapi. Jadi kita bagaimana menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita, tantangan-tantangan, kita mesti sadar bahwa penguasa-penguasa kegelapan sedang merusak, sedang mengencangkan dunia saat ini. Bahkan semua pemimpin-pemimpin dunia sedang dikuasai, ada dalam genggamannya, saudara. Jadi kita tidak heran bahwa memang Alkitab sudah mengatakan demikian. Ya. Apa yang kita harapkan semuanya akan terjadi ketika kita katakan bahwa saya ini Tuhan, saya ini lemah, saya ini begini, dan itu yang akan terjadi di balik segala kelemahan kita. Oleh sebab itu kita perlu iman yang mendorong kita untuk mempergunakan perlengkapan senjata Elohim. Nah, kalau banyak orang Kristen karena tidak pernah baca Alkitab, dia mau melawan pakai apa? Alkitab suci itulah, firman yang hidup itulah, Tuhan katakan ada senjata-senjata yang harus kita pakai. Yakobus 4 ayat 7, mendekatlah kepada Elohim dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ayat ini ada, Yakobus 4 ayat 7. Banyak orang menggunakan kekuatannya begini. Setan semua. Jadi makanya pergunakan ayat Tuhan sehingga rohmu dibaharui. Berkali-kali saya katakan kepada setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, semuanya pakai rohmu lawan setan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Banyak orang terbaring di rumah sakit, jangan kira bilang, oh karena dokter, oh dokter saya begini. Alkitab mencatat bahwa orang sakit karena dosanya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya. Kita tidak sadar bahwa lawan kita sedang bekerja keras. Ya, coba baca Mazmur 60 ayat 6 dan 7. Bagaimana pekerjaan setan sedang bekerja, Bapak Ibu sekalian. Ya, Mazmur 60 ayat 6 dan 7. Kita sibuk cari uang menyelesaikan logika. Jadwal pelayanan hari ini kita hanya datang ngoceh. Tetapi pernahkah kita mempersiapkan diri kita duduk diam di hadirat Tuhan untuk kita bertempur, saudara? Ya. Karena di dalam Mazmur itu dikatakan, engkau telah memberikan panji-panji pada mereka yang hormat akan engkau sebagai tanda kebenaran yang saleh. Jadi saudara, ketika kita di dalam Tuhan, maka panji-panji yang melindungi saudara dan saya itu berlaku, terjadi sungguh-sungguh. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam masalah itu sebenarnya, dan kita andalkan Tuhan. Ya. Kita buka lagi Mazmur 99 ayat 7, 59 ayat 7 sampai 8. Ini perhatikan baik-baik. Setiap sore menjelang malam serangan kepada manusia itu gencar sekali. Oleh sebab itu saya katakan 59 ayat 7, 59. Pada waktu petang mereka kembali melonglong seperti anjing dan mengepung kota. Lanjut 8. Lihatlah mereka menyindir dengan mulut, mereka pedang ada di dalam perkataan mereka. Siapakah yang mendengar? Jadi saudara, setiap maghrib kalau kita baca di dalam terjemahan baru,
maka itu sangat jelas di situ, saudara. Ya, dalam terjemahan baru itu jelas sekali bahwa setiap sore datang mereka melolong untuk apa? Untuk merusak kehidupan orang-orang Kristen, dan itu dimanfaatkan pada orang-orang mengirim roh-roh jahat kepada setiap orang-orang sehingga mereka mengalami masalah-masalah dalam hidupnya. Ini yang terjadi. Lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara. Suatu saat kita tes, hujan di sini, di sana nggak hujan. Hujan di sana, di sini nggak hujan. Pertanyaannya kenapa? Karena di sini banyak orang menyembah dewa langit. Akhirnya hujan. Tetapi di sana belum ada penyembahan dewa langit, tidak hujan. Suatu saat pernah saya tes, di sini hujan, saya bilang dalam nama Yesus tidak hujan, gerakkan awan, tinggalkan dan tidak bisa hujan. Ini tidak hujan, saudara. Kita punya kuasa untuk menghardik itu. Dan otoritas iman kita tertuju kepada kebenaran. Lihat Imam Eli, ketika dia bilang ini musim kemarau, dia katakan, dia berdoa, dan akhirnya apa? Ada awan kecil titik, akhirnya bisa menjadi hujan sekarang. Kenapa? Setiap apa? Bukankah firman Tuhan sudah ditaruh di dalam mulut setiap hamba-hamba Tuhan? Makanya kita mulai bangkit membenahi diri kita di dalam konsep ini, dan kebenaran firman Tuhan selalu nyata dalam diri setiap kita. Dikatakan, sebab ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya, saudara. Jadi kita mengambil senjata itu. Jadi kalau saudara dan saya pada waktu malam kita gundah gulana, ketika tinggal di debat jantung yang keras, seolah-olah kita takut mati, saya katakan Anda sedang berjuang di mana kuasa-kuasa kegelapan sedang ingin mengambil saudara dan saya. Langsung duduk bersimpuh dan mengambil kebenaran firman Tuhan. Taruh sungguh-sungguh, gantungkan tubuhmu, roh, jiwa dan tubuhmu di atas satu kebenaran. Pikir tutup yang lain, jangan pikirkan yang lain-lain, tetapi kebenaran kepada Tuhan. Maka saudara dan saya bisa lolos dari jerat-jerat kuasa kegelapan. Amin. Iya. Katakan, ya. Tetapi terlebih daripada itu dikatakan kuatlah di dalam Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, karena itu berdirilah tegak, berikat, tinggalkan kebenaran. Ini yang repot. Karena banyak kita orang Kristen sudah tidak merasakan kuasa. Akhirnya kita memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan kekristenan. Sekolah tinggi-tinggi, tapi masuk dalam substansial roh dan kebenaran kita tidak mampu. Kenapa? Karena Tuhan untuk masuk dalam kebenarannya Tuhan, saudara dan saya perlu diproses, perlu dibentuk untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga bencana ini adalah bencana mempermuliakan Tuhan. Disitulah saudara dan saya memiliki hidup dalam kebenaran, mengontrol hidup kita dari setiap ayat-ayat firman Tuhan. Dan ketika kita terbiasa dikontrol dengan ayat-ayat firman Tuhan, maka itulah artinya kita diikat oleh peraturan ilahi. Dan ketika kita diikat oleh peraturan ilahi, maka otomatis tahun demi tahun kita berjalan dalam terang kasih Tuhan. Itulah konsep kebenaran yang harus kita pahami. Pontius Pilatus berkata kepada Yesus, "Hai engkau orang Yahudi, apa itu kebenaran?" Yesua berkata, dia cuma berpaling. Engkau tidak tahu kebenaran. Hanya Yesua berjalan, tidak berkata-kata. Padahal seorang gubernur jenderal bertanya kepadanya, penguasa Roma, "Hei engkau orang Yahudi, apa itu kebenaran?" Yesua hanya berpaling dan melihat Pontius Pilatus. Oh, banyak orang
orang tidak mengenal dan tidak mau hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran bahwa berarti kita tidak ada, seolah-olah kita tidak memiliki sesuatu. Hidup dalam kebenaran bahwa tidak ada lagi ketertarikan terhadap segala hal-hal duniawi. Hidup dalam kebenaran bahwa kita menyangkal kehidupan kita termasuk seksual, hawa nafsu dan lain sebagainya. Kelemahan banyak pendeta karena tidak mampu, kita jatuh dalam roh persidangan. Akhirnya ketika kita mau bangun kembali, kita banyak gagal. Dan ketika persidangan ini tersembunyi di dalam hidup seorang hamba Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan, saudara. Banyak orang mati diam-diam. Orang tanya, kenapa itu? Banyak orang sakit, kenapa itu? Saya katakan, bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Banyak orang tidak mau mengkhotbahkan itu karena apa? Ini yang banyak terjadi, saudara. Berdirilah tekad berikat, tinggalkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ketika kebenaran menguasai saudara dan saya, pasti memandang perkara dalam hidup, setiap keputusan harus selalu adil. Amin. Kita tidak pernah membedakan siapapun. Kita tidak pernah menilai orang dari sudut apapun, karena kita butuh keadilan. Karena kebenaran dalam kekristenan sudah mengajar kita tentang keadilan. Dalam mengambil setiap keputusan di dalam kebenaran kekristenan harus menghasilkan keadilan. Makanya dia pisah. Amsal berbicara keadilan, makanya dia pisah dengan kebenaran, saudara. Tetapi setiap keputusan kita selalu menghasilkan keadilan. Itulah kehendak Tuhan. Walaupun kita rugi, walaupun kita banyak mengalami persoalan, tetapi kita harus tetap berada pada jalur keadilan, saudara. Makanya kalau ada orang mau cari-cari muka, di sini nggak kena. Ada yang bilang, lebih bagus dari orang lain, di sini nggak kena, di sini semua sama. Makan dengan piring gelas yang sama. Jadi saudara, kita mesti berpikiran sebagai seorang hamba, harus dengan demikian. Ayat selanjutnya apa? Kakimu berkasutkan, kerelaan hati memberitakan ini. Otomatis kalau saudara dan saya paham dengan kebenaran, saudara dan saya mengimani kebenaran, saudara dan saya menghasilkan kebenaran, maka pasti kita ingin menularkan kepada orang lain. Pasti kita ingin memberitakan ini kebaikan kepada orang lain. Yaitu apa? Pemberitaan Injil tentang Kristus. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya. Dengan damai sejahtera kita selalu katakan. Makanya di Yesaya 42, berbahagialah orang yang akan membawa damai sejahtera. Ini nubuat. Jadi kita mengimani firman Tuhan. Banyak orang Kristen gagal. Dia katakan walaupun dia Kristen dari kecil, kalaupun dia percaya, mulutnya selalu haleluya, dia boleh menari-nari, tetapi diperhadapkan persoalan tentang siapa Tuhan Yesus itu, maka dia mulai bimbang. Kenapa dia bimbang? Karena dia tidak berakal. Kenapa dia tidak berakal? Karena tidak pernah baca Alkitab. Dia tidak pernah baca Alkitab. Jangan dianggap remeh ya persoalan-persoalan tentang ini. Ya. Tidak pernah baca kitab suci, karena di dalam kitab suci berbicara pertama tentang kapanan janji oleh Abraham. Dan kedua, kita mulai melangkah lagi perjalanan-perjalanan para nabi berbicara bernubuat tentang Yesus. Dalam Kejadian sudah dinyatakan. Kemudian ini berkesinambungan. Jadi kalau saudara dan saya beriman, itu berkesinambungan bahwa kitab kita utuh, otentik, suatu kebenaran firman Tuhan, maka kita mampu bersandar dan mengimani kebenaran
Tuhan melindungi saya. Kenapa dia berkata begitu? Karena apa? Dia tidak percaya kepada kitabnya sendiri. Banyak orang Kristen begini. Banyak orang Kristen tidak percaya kepada kitab sucinya. Dan ketika datang serangan-serangan itu bahwa kitab suci itu palsu, dia mulai ragu. Dan datang serangan lagi bahwa kenapa Yesus disalib. Padahal kita tahu bahwa ini, saya mau kasih tahu, ini ada beberapa, ini diputarbalikkan semuanya. Supaya pekerjaan Yesua sebagai Tuhan itu digagalkan dalam iman orang percaya. Saudara, ini serangan-serangan yang luar biasa. Tetapi bagi orang yang mengenal kebenarannya, bagi orang yang tahu kitab sucinya, dia kokoh dan dia tersenyum ketika ada serangan-serangan jahat. Ya. Saya pastikan kalau Bapak dan Ibu tidak kuat imannya, pasti tidak baca kitab suci. Saya berani bertaruh. Ya. Saya pastikan Bapak Ibu. Kalau mulai kemarin saya Ibu di persekutuan kita, saya sedang berkhotbah di sana. Banyak kita pelayan Kristen sudah melayani juga. Ya. Saya katakan kita harus maju lebih lagi di dalam Tuhan, saudara. Ya. Jangan sampai kita sendiri hamba Tuhan kita berkata, oh saya saya migran loh, terus saya ada gejala diabetes loh. Saya bilang, Tuhan kok tidak sempurna kalau kau mengadopsi. My God is perfect. Kalau dia bilang, aku menciptakanmu, maka aku memberkati, maka semua seluruh tubuh kita, usus semua baik. Amin. Karena kami mulut perkataan kita lah, maka iblis bilang, oh iman orang ini ragu loh. Nah, kita serang aja lah. Biar dia besok dari mulutnya engkau dibenarkan, dengan mulutmu engkau ucapkan, engkau dihukum. Matius berapa? Jadi saudara, makanya kita mesti berhati-hati juga dalam konteks ini. Dan kenapa orang mengalami penyakit ini sudah ada sejak zaman dahulu kala yang namanya sampar. Ulangan 28 ayat 21 22, kutuk sampar. Yeremia 25 ayat 32, kutuk sampar. Yeremia 21 ayat 8 juga, kutuk sampar. Apakah kita mau hidup di dalam kutuk sampar? Saya bicara sama Tuhan, kok Bapak itu usianya 87 Tuhan masih sehat. Sementara orang ini cuma 60 udah peot-peot. Tuhan tak fair, Tuhan tak jujur. Kenapa dibeda-bedakan? Tuhan katanya adil, tapi kok orang tua itu tidak. Orang tua itu 80 sehat, si ini kok baru 60 peot-peotan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, anakku semua sudah kuberikan kepadamu, ambillah maka engkau juga kuat. Amin. Iya saudara. Dulu setiap penginjilan saya ke daerah-daerah, datang teman saya, Pak, saya sakit mah. Padahal dia penginjil, acap kali kau, aduh, kawan ini menghambat saja pekerjaanku. Padahal saya lagi gencar-gencarnya mendoakan orang lain, mengusir setan. Dia datang, ini partner saya. Pak Budi, aku sakit, aduh sakit. Gencar-gencarnya dia, kan dia menamakan diri hamba Tuhan. Oh jangan kayak gitu, kita memang perlu kelemahan, tapi kita ambil fasilitas Tuhan. Saya sedang dalam riskan, menginjili di daerah-daerah di mana banyak kuasa-kuasa kegelapan. Malah dia bilang, aduh, akhirnya saya bilang begini, dengan gemas, Bapak, kemasi barangmu dan kau kembali ke Jakarta. Oh iya, gitu ya, dia pulang. Karena saya nggak suka, setelah dalam pelayanan, saya nggak suka ada keluhan.
Saya membimbing istri saya, boleh jadi kesaksian. Bukan jauh lah dari kesombongan, tapi Tuhan janji saya tidak akan percaya kalau memang tidak ada. Kalau nggak pernah ambil, saya berpaling dari kitab itu. Saya baca lah kitab orang lain sampai habis, tapi di dalamnya malah lebih parah. Saya berpaling lagi. Makanya saya katakan, saya otentik, sangat percaya ini di apapun yang terjadi, kebenaran firman Tuhan itu yang paling otentik dalam hidup kita, saudara. Dia merubah hidup kita, dia menjaga saudara karena istri kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia mencukupi kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Ini yang terjadi. Dan kita jangan, memang kita diberkati pelan demi pelan, memang kita dijaga Tuhan, bukan dari segi daripada harta, tetapi eksistensi kita berada dijaga. Kejujuran, kebaikan, kesetiaan Tuhan pelihara itu, sehingga kita eksis di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan dilihat bahwa kita diberkati, kita ini naik mobil mewah dengan harta yang rendah ini. Tidak bisa seperti itu pelayanan. Banyak orang menghakimi bahwa Anda tidak diberkati kalau Anda tidak kaya dan lain sebagainya. Saya bilang itu omong kosong. Ya, memang kita perlu uang dalam pekerjaan Tuhan, tetapi ingat, Tuhan juga bisa menyiapkan uang dalam pelayanan kita. Jadi ini yang terjadi. Kakimu berkasutkan kerelaan hati. Di dalam penginjilan tidak boleh ada sumut-sumut. Tidak boleh ada bilang, oh lihat dulu istriku. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Injil inilah yang disebut kebenaran. Amin. Ya. Damai sejahtera. Membentuk kita damai sejahtera. Saya sekarang kalau mau turun lagi mikirin yang ribu-ribu hasil udah masuk, nggak tertarik lagi. Kita udah di tempat Kanaan, menikmati anugerah Tuhan, ketawa-ketawa, nonton, enak, melihat apa yang perlu, baca kitab suci, baca buku-buku, mau jalan-jalan, mau touring, sukacita. Kalau mikirin lagi yang asli. Ya. Jadi karena pergunakanlah iman dan firman Tuhan sebagai pedang roh. Firman Tuhan pedang roh. Pedang yang apa? Dia dibuat dari darah anak domba Elohim. Pedang ini bermata dua, saudara. Amin. Dia bisa memisahkan roh, jiwa dan tubuh. Ibrani 4 ayat 12. Artinya ketika Anda hidup di dalam Tuhan, maka Anda bisa memetahkan antara jiwa, roh, dan tubuh. Kita bisa menggerakkan tubuh kita dengan menyangkal kedagingan. Kita bisa menggerakkan roh kita dalam penyembahan dan pujian. Itulah firman Tuhan yang membelah kita, pedang roh. Dan terakhir ketika Yeshua mau berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, Petrus, tidak cukupkah 1 jam berdoa bersama? Artinya bahwa berdoalah setiap saat dalam roh dan berjaga-jagalah. Mungkin banyak orang hanya berdoa saja. Saya mau kasih tahu, pada saat kita berdoa di dalam roh, maka kita mulai masuk dalam arena peperangan. Amin, saudara. Masuk dalam arena peperangan, maka kita mulai memerangi kuasa-kuasa kegelapan. Jangan main-main, saudara. Kekuatan ini real ada. Kita tidak bisa main-main. Banyak orang dibuat sengsara mulai dari ekonomi, kesehatan, berkat. Itu semua direnggut oleh kuasa-kuasa kegelapan kalau kita tidak mampu melihat itu. Ya. Jadi kembali kepada diri kita, bagaimana kita menghadapi itu. Mazmur 91 bisa ayat 1 sampai 10. Dan jangan pernah memberikan kesempatan kepada kuasa kegelapan. Contoh nih, banyak kita GR, apalagi laki-laki ini
sudah beristri, terus ada perempuan yang senang-senang dia, oh dia sudah senang, dia senang sama aku. Gara-gara dia lihat dia senang sama aku, dia membangun komunikasi. Istrinya dia lupakan. Setelah dia membangun komunikasi, akhirnya terjadi kedekatan dan lain sebagainya. Akhirnya istrinya dilupakan. Terjadilah masalah besar. Dalam pelayanan itu banyak saya hadapi. Baik saya datang di hotel, saya nggak tahu ada yang nungguin di bawah. Yang anehnya semua janda-janda lagi. Saya bilang, ibu ini mau apa lagi? Sudah saya jelaskan dari tadi. Ibu pulang. Oh iya Pak. Jangan pernah kasih. Saya hampir 30 tahun lalu kan, kalau usia sekarang 59, berarti 30 tahun kita deh 35 tahun, public online masih enak kan, masih anak-anak muda rasanya. Jadi saudara, sebagai hamba Tuhan itu mesti bertaraf. Makanya saya bilang anak saya, ketika kau berani berkhotbah di sini, sebagai orang hamba Tuhan, kau mesti bertaraf dari sekarang sampai kau tua. Istrimu satu, hanya kematian yang memisahkan itu. Amin. Nah di tengah-tengah ini kan laki-laki kan punya puber itu sampai 3 kali. Naik di atas 45 tahun, lain gayanya. Naik mau 60, lain lagi gayanya. Di atas 60 mau 70, gerakannya lain lagi. Gak boleh sebut-sebut nama orang. Makanya Pak Budiman jangan diterusin. Saya jadi sasaran terus. Ini bahaya ya. Jadi kita mesti berhati-hati saja. Saya nggak terusin. Jadi ya bagi yang muda-muda ya, contoh nih Yudi juga. Pina dulu cantik, nanti udah mulai anak 3, wah badannya udah melar, udah mulai malas lagi. Nah di sana ada cewek cantik, hati-hati kan? Hati-hati, pegang komitmenmu sampai kematian memisahkan kita. Baik Niko maupun siapapun, Dewi, semua kita pegang konsep itu. Walaupun istri kita dalam kelemahan atau apapun, pegang komitmenmu. Lebih sayanglah kepada istrimu itu. Supaya apa? Kita dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Iya. Nah dikatakan tadi pemerintah itu kan, kadang-kadang bahasa aslinya pemerintah itu adalah orkai, bahasa Yunani kan. Inilah yang terjadi di kota Efesus ketika Paulus dan kuasa-kuasa dunia, penguasa dunia namanya exousia dalam bahasa Yunani-nya kan, seperti itu yang kita dapatkan di dalam kamus seperti itu. Penguasa dunia juga ada kosmokratos ya. Ini yang terjadi, roh-roh dunia. Kita dikuasai roh-roh dunia namanya stoika. Jadi saudara, hati-hati kita di dalam mengambil sikap di dalam peperangan rohani ini yang sedang terjadi dalam hidup kita. Makanya setiap jemaat ya Cibinong, silakan berlutut jam 6 sore berdoa bersama istri dan anak-anak. Ada amin? Kalau kau di kantor, telepon istrimu, "Ma, tolong berdoa sama anak-anak." Berdoa. Kita berdoa. Ya, jadi ini peperangan roh jahat terjadi. Kita tidak boleh sinkretisme. Kegagalan kekristenan, kalau dia sakit, sering dia pergi lagi ke orang pintar. Sudah didoakan pendeta, pergi lagi ke orang pintar. Makanya saya bilang kematian yang mengerikan yang kau dapatkan. Jadi saudara, inilah yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana kita menghadapi peperangan-peperangan yang sedang bergumul dalam hidup kita. Banyak orang Kristen melupakan ini. Ya. Coba kita bukakan 1 Mazmur 59 ayat 13.
59 ayat 13. Kalau 59 ayat 1 dan 2 berbicara tentang dosa yang tidak dapat disembuhkan karena bukan ya perbuatan kita akibat dosa. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tapi ini kita mau buka Yesaya 59 ayat 13. Ya, dikatakan. Ya, Yesaya, benar. Yesaya. Mazmur benar-benar. Maaf. Ya. Dosa mulut mereka ialah ucapan bibirnya. Jadi hati-hati kita berucap ya. Dosa ucapan bibir. Apalagi ada yang disebut bibir doladani. Biarlah menjadi jerat dalam keangkuhan mereka karena mengucapkan sumpah serapah dan dusta. Itu. Kalau kita berhadapan dengan orang fasik, sering kita ketemu dengan orang yang sumpah. Dia permainkan kata sumpah. Terus tidak gampang, tidak segan-segan dia mau berdusta. Perhatikan baik-baik. Biar dia orang Kristen, perhatikan, lihat omongannya. Ya, makanya omongan itu sangat penting untuk diperhatikan. Kalau saya janji sama orang, kita berusaha harus menepati janji. Jangan janji begini, kita sendiri mengingkarinya. Itu persoalan kecil. Tapi kita hamba Tuhan, kalau membuat janji seperti itu, kita berarti sudah keliru. Kecuali ada kesibukan lain yang kita tidak bisa, ya lain masalah. Ya, itu yang harus kita tepati sungguh-sungguh. Mazmur 107 ayat 10 sampai 12. Kita perhatikan ayat-ayat kitab suci yang menuntut kita. Banyak orang meremehkan kitab. Kalau saya aduh Tuhan, saya bilang kalau bisa ini dimakan, saya makan habis. Tapi saya bolak-balik baca, tapi tidak pernah nyangkut di kepala. Hebat juga nih. Tapi giliran saya bermasalah, ayat yang pernah saya baca itu terngiang lagi diingatkan oleh Roh Kudus. Anakku, kau pernah baca kitab suci? Ingat baik-baik. Makanya saya dikuatkan oleh ayat itu. Itulah yang namanya rema. Sudah. Ya. Mazmur 107 ayat 10 sampai 12. Terima kasih Bang Kier. Seperti duduk dalam kegelapan, bayang-bayang maut menjadi terikat dalam penderitaan dan belenggu. Ingat. Ini Mazmur Daud sendiri yang tulis. Dia mengalami itu, saudara. Ayat 11. Sebab mereka memberontak terhadap firman Elohim. Kalau orang tidak pernah baca kitab suci, saudara dan saya memberontak. Karena mau menjadi Kristen, tapi tidak mau baca firman. Dan merendahkan nasihat dari yang maha tinggi. Saudara menghina yang maha tinggi, saudara. Anda tahu, coba Anda berdoa, pikirkan bagaimana ketika Tuhan mengguntur dan gelombang laut tinggi pasang, langit bumi longsor, semua terbelah dua jalan-jalan. Siapa yang bikin? Dia yang maha tinggi. Mau apa kayak itu dukun-dukun orang-orang pintar, siapa? Mati dia kejepit. Ditawan sama bumi. Ini Tuhan belum datang. Dia masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Ayat 11. Lagi ayat 12. Oleh karena itu dia menundukkan hati mereka. Dengan kesusahan mereka terjatuh. Tidak seorang pun yang menolong. Saudara, siapa yang mampu menolong orang? Hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong saudara dan saya. Tetapi kita tidak cukup berkata bahwa saya percaya kepada Yesus. Saudara dan saya, kepercayaan itu harus terrealisasi dengan membaca kebenaran. Ketika kita membaca kebenaran, maka rencana Yahweh Elohim harus digenapi dalam diri saudara dan saya, yaitu dibentuk secara personality, dibentuk secara pribadi, sehingga kita menjadi hidup dalam kebenaran, saudara. Itu yang Tuhan mau. Ayat 17 sampai 18 di bawahnya. Orang bodoh menderita karena pelanggaran mereka.
Dia merasa hebat. Berdiskusi, dia memenangkan diskusi dengan hebat, menaklukkan satu dengan yang lain. Tapi saya mau katakan, orang bodoh menderita karena pelanggaran mereka, karena kesalahan mereka sendiri. Artinya bahwa manusia adalah kesia-siaan. Engkau menulis buku banyak, engkau belajar lebih tinggi-tinggi, tetapi Amsal berkata, sia-sialah usahamu menjadi angin. Amin. Iya. Jadi di sini kita mesti perhatikan baik-baik, ya, bahwa posisi kita ayat 18 yang terakhir di situ. Jiwa mereka membenci segala jenis makanan. Mereka mendekati gerbang kematian. Jadi kalau kita bilang, oh saya diabetes, saya benci makan ini, saya dibilang dokter nggak bisa makan ini, maka dia katakan mereka mendekati gerbang kematian. Harusnya kan segala macam kita makan, tapi sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. Ingat masih ada orang lain yang belum makan. Amin. Amin. Ya. Kalau kita makan daging enak, ya kita ingat orang. Oh, saudaraku yang di pinggir jalan, di bawah jembatan sudah makankah mereka? Atau di balik penjuru dunia yang ada di kesusahan, di mana perang terjadi Ethiopia apa dan lain-lain, sudah makankah mereka? Kan harus pertanyaan kita seperti itu, saudara. Ya. Jadi kalau ada dibilang dokter, kamu jangan makan daging, kamu jangan makan ini, sayur terlalu banyak, jangan makan nasi juga terlalu banyak, berarti kita udah mendekati gerbang kematian. Siapa yang mau mendekati gerbang kematian? Dia pilih-pilih makanan. Saya nggak mau, kita dekat makan aja apa yang ada. Tak apa di situ dimakan aja. Tapi kaki meja jangan ya. Ya, itu. Jadi saudara, kita ingat, saya bingung, waktu dokter bilang, oh saya antar orang, jangan makan ini, jangan makan ini. Saya lihat bapak ini, habis itu sudah keluar orang, saya tanya dokter itu, dokter juga nggak makan ini. Oh kalau saya makan segalanya, loh kok bilangin orang jangan makan ini? Jadi, wah ini artinya bahwa, saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita orang merdeka. Amin. Tahu arti kemerdekaan? Bukan 17 Agustus. Artinya kita tidak terikat, jangan makan ini, jangan berdiri depan pintu, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Jangan terikat dengan persoalan itu. Iman kita tertuju kepada Yahweh dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, Tuhan sudah menjelaskan hal itu. Sebuah makanan itu diberkati dan akan turun ke jamban dengan sendirinya. Jadi saudara, inilah yang saya ingin sampaikan pada hari ini, bahwa di Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 ini kita pelajari sungguh-sungguh, ya. 10 ini kita pelajari sungguh-sungguh, ya. Oleh karenanya, pergunakanlah firman Tuhan, berdoalah setiap saat. Jadi kita mesti memiliki suatu iman kita sungguh-sungguh dan berikat pinggangkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Berdirilah teguh, pergunakan imanmu, lihat semua itu, pertimbangkan dengan kebijaksanaan kita di dalam Tuhan, saudara. Maka kita boleh berhasil. Ada amin? Ya, jangan pernah ada orang intimidasi, oh kamu nggak usah. Kita sukacita saja dalam Tuhan. Karena kita roh-roh dunia ini sedang mencak-mencak di sekeliling kita. Makanya kita harus tersenyum. Oh roh dunia lagi mencak-mencak. Kita yang menguasai persoalan, kita yang mengerti kebenaran, kita harus lebih bijaksana menyikapi persoalan ini. Ya, ada amin? Ya, oke. Sampai di sini firman Tuhan. Jangan pernah beri kesempatan kepada apa? Iblis. Itu ada di dalam Efesus 4 ayat 27. Ya. Supaya apa, di dalam Kolose juga kita harus melucuti segala perbuatan. Artinya apa? Harus terbuka semua perbuatan-perbuatan kelihatan. Kita lucuti semua dengan terang benderang. Amin. Terpujilah nama Tuhan.